Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Saya percaya semua sehat, semua kuat, diberkati Tuhan, mengalami berkat-berkat spesial dari Tuhan. Amin. Semua penuh Luar biasa, sukacita. Bu. Selamat malam. Amin. Selamat malam. Ya, saya percaya semua kita mengalami kemenangan di malam hari ini ya. Dan tidak satu pun di antara kita yang kehilangan sukacita. Amin. Bapak Ibu, tema khotbah kita pada pagi hari ini yaitu jangan terpengaruh atau jangan terkecoh dengan laporan mata. Mari sama-sama kita akan membuka di dalam 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-24. Saya akan membacakannya buat saudara. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan ketakutan. Ayat 25, berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Bapak Ibu, kita melihat bahwa cerita ini sudah tidak lazim ya bagi kita karena pertempuran Daud dan Goliat ini saudara sudah sejak dari kecil mungkin kita dengar dari cerita sekolah minggu bagaimana pertarungan antara Daud dan Goliat. Tetapi hari ini saya ingin mengambil satu tema bahwa jangan terkecoh dengan apa yang kita lihat. Sekarang ini kalau kita melihat keadaan dunia, keadaan di sekitar kita, ya beberapa waktu yang lalu rasa-rasanya kita takut bepergian ya, takut untuk naik pesawat, takut pergi ke tempat keramaian. Kenapa? Karena kondisinya tidak memungkinkan untuk kita berada di pusat kota, di pusat keramaian, ya karena ada demo-demo. Ya, kita waktu dengar demo itu rasanya juga ada ketakutan karena kita masih manusia biasa ya. Nah, kalau kita melihat peristiwa daripada Daud dan Goliat, ini adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa. Karena siapa Daud yang kecil, yang elok parasnya, kok berani-beraninya melawan orang Filistin, raja orang Filistin. Saya percaya Daud maju bukan karena diiming-imingi hadiah, karena hadiahnya besar loh. Hadiahnya karena dikatakan begini, dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, raja akan memberikan anaknya perempuan. Terus yang ketiga, kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Wah, menggiurkan sekali ya hadiahnya kalau sampai mengalahkan orang Filistin yang besar itu. Ya, dialah Raja Goliat. Nah, coba perhatikan saudara. Daud maju bukan karena hadiahnya. Tapi Daud maju karena dia tidak senang dengan apa yang dicemoohkan oleh raja orang Filistin itu, karena orang Filistin ini menghina akan nama Tuhan. Ya, jadi kita lihat bahwa Daud tidak terpengaruh oleh apapun yang dia lihat. Daud tidak pernah terpengaruh dengan iming-iming hadiah yang diberikan, apalagi kalau sekarang ini kalau saya hubungkan kalau dibebaskan pajak, wah senang sekali saudara ya. Tetapi kita lihat bahwa Daud bukan di situ fokusnya. Malah dia tidak pernah terpengaruh dengan apa yang dilihat dengan matanya sendiri, walaupun dia lihat, wah orangnya tinggi besar. Ahli perang loh yang dia hadapi, yang tak pernah terkalahkan karena dia seorang ahli perang. Tetapi kita melihat bahwa ketakutan ya tidak akan pernah melumpuhkan imannya kepada Tuhan. Ya, saya lihat bagaimana dia tidak takut. Ya walaupun ini bahaya besar buat dia karena dia ini tergolong anak kecil kan. Ya, dia tergolong orang yang tidak punya pengalaman perang. Dia tergolong dengan orang yang ya kamu ini siapa gitu loh. Saul saja melihat Daud rasanya dia nggak percaya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan bahwa ketakutan bisa saja membuat orang itu drop ya. Bahkan kita lihat kondisinya,
orang-orang Israel atau tentara-tentara Israel yang jago perang, bahkan rajanya sendiri yaitu Saul, takut ya dan melarikan diri. Jadi tawar hati loh saudara. Saudara yang terkasih, bahwa kita menghadapi kondisi yang di depan mata mungkin besar seperti Goliat. Siapa nggak takut saudara? Dia seperti raksasa di depan kita. Ya raksasa kita hari ini mungkin masalah. Sampai kita karena takutnya kita mau lari. Akhirnya itu menghilangkan iman kita, menghilangkan semangat kita, membuat kita lemah ya. Tetapi dengan kisah ini kita lihat Daud. Dia ini siapa ya? Dia ini orang yang gak berpengalaman dalam hal militer, tetapi dengan satu kekuatan ya, dia bisa tampil beda pada waktu itu. Ya, dia tampil dengan satu kekuatan bahwa dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Sampai-sampai coba saudara lihat ya respon Daud ketika dia mendengar ya nama Tuhan dicemooh. Apa yang dia katakan? Dia ini ngomong loh sama raja. Padahal dia ini bukan raja. Dia bukan tentara. Tapi justru saudara ya, waktu dia menghadap Saul, dia menasehati Saul sebagai seorang raja loh. Ya, dia katakan apa? Janganlah seorang pun menjadi tawar hati. Dia bicara kepada siapa? Raja dan tentara-tentara perang Israel yang sudah punya pengalaman militer yang hebat, yang setiap hari kerjanya berperang. Kita melihat bahwa dia mengatakan kepada mereka bahwa aku yang lawan. Saudara, Daud menunjukkan keberanian yang luar biasa. Kenapa? Dia tahu benar bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dan dia sekedar menegaskan ya bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ya, tidak ada ya. Pelajaran yang kita bisa lihat hari ini bahwa jangan pernah kita mengandalkan diri sendiri. Seperti Daud, ya dia menolak tawaran daripada Saul untuk pakai baju perangnya Saul. Daud tidak mengandalkan atribut dari orang lain. Dia tidak pernah menggunakan posisi orang lain untuk dia berperang. Banyak orang kan jadi berani untuk maju, berani berperang karena dia tahu backupnya di belakangnya, wah raja. Backupnya di belakangnya siapa? Oh mungkin orang yang punya kuasa di negeri. Oh siapa? Oh orang kaya kok di belakangnya dia, jadi dia berani untuk lawan. Banyak kali kita mengandalkan siapa backup kita ya. Tetapi kita melihat Daud tidak mengandalkan Saul sebagai raja. Tetapi Daud benar-benar dalam kisah ini dia hanya mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita mengandalkan Tuhan, walaupun kelihatannya secara fisik Tuhan gak kelihatan, tetapi saya percaya sebagaimana kita diberi nafas setiap hari oleh Tuhan, maka saya yakin itulah tanda penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Lihat bagaimana Daud dengan tenang dia menghadapi si raksasa itu. Ya, dengan tenang dia hadapi semuanya. Karena dia tahu Tuhan tetap menyertainya, tetap menuntun dia. Bapak Ibu, kalau saya bertanya apakah raksasa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Ya mungkin ekonomi, mungkin engkau lagi mengalami sakit penyakit, mungkin engkau lagi disakiti, lagi dikecewakan, lagi dirugikan. Engkau mengalami pengalaman-pengalaman yang pahit. Engkau mungkin direndahkan, disalahkan, engkau disepelekan, diposisikan di tempat yang salah. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa jangan besar-besarkan masalah kita. Anda jangan pernah terpengaruh dengan kondisi di sekeliling kita. Hadapi raksasamu dengan tenang. Karena kita percaya ada Tuhan yang akan bertindak. Ada banyak orang yang saat ini ya sedang menghadapi kondisi yang mungkin tidak tenang. Engkau menghadapi usahamu lagi drop. Engkau mengalami kekecewaan karena engkau dikecewakan oleh orang-orang yang di dekatmu atau pemimpin-pemimpinmu. Tetapi saudara, kalau kita membuka celah kepada kekecewaan, membuka celah kepada sakit hati, bagaimana kita akan menang? Bagaimana kita bisa mencapai garis akhir kalau kita terlalu baper, kita selalu terbawa perasaan, kita selalu meminta orang lain mengerti perasaan kita. Bapak Ibu, mari seperti
Daud. Dia tidak pusing dengan apapun yang dibicarakan orang di sekelilingnya. Bahkan kakaknya pun memarahi dia. Tetapi saudara, kita melihat bagaimana Daud tetap melangkah karena dia punya keyakinan bahwa Tuhan sedang bertindak. Ini juga menjadi pelajaran buat kita bahwa sekalipun mungkin sampai hari ini hutang kita belum lunas, kita sudah berusaha sedemikian rupa, bahkan sampai pinjol, sampai mungkin KPR. Aduh, kita segala daya mencari uang, mencari nafkah untuk supaya usaha kita jalan. Bapak Ibu, saya yakin usahamu diperhitungkan Tuhan. Di tengah ketidakberdayaanmu, percaya ada Tuhan yang bertindak di detik-detik terakhir. Coba kita melihat peristiwa Musa. Dia dikepung dengan banyak masalah, bahkan nyawa jadi taruhannya pada waktu itu. Tapi kita melihat di detik-detik terakhir, Tuhan membalikan keadaan. Di detik-detik terakhir kita lihat ada jalan terbuka. Dengan apa saudara? Laut bisa terbelah. Waduh, dalam sejarah ya saya lihat ya, selama ini selama saya hidup, saya tidak pernah melihat laut terbelah. Ya. Dan itu datangnya sepersekian detik. Wah, benar-benar ini satu mujizat yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu selalu ada membela umatnya saat kita kejepit, kepepet, mentok. Saya percaya ada Tuhan yang akan membuka jalan, membuka pintu dengan caranya. Kadang gak masuk akal, tetapi Tuhan selalu membukakan pikiran kita bahwa memang apa yang dikerjakan Tuhan itu mustahil. Apa yang dikerjakan Tuhan kadang-kala gak masuk akal. Tetapi bukankah dia berkuasa untuk melakukan hal-hal yang gak masuk akal? Karena saya pun pernah alami itu ya saudara. Saat tertular, saat dalam sakit penyakit, saat saya mau dioperasi jantung di luar negeri saudara. Saya melihat siapa yang gak takut. Tetapi dalam ketakutan itulah saya berdoa. Saya meminta Tuhan bertindak. Akhirnya 5 menit sebelum operasi jantung, saya bisa melihat Tuhan bisa membalikan keadaan sehingga nggak jadi operasi. Ya, Tuhan menyembuhkan dengan caranya. Makanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya sekalipun engkau saat ini tidak tahu harus bagaimana, datanglah kepada Tuhan. Mari berlutut di hadapan Tuhan. Saya yakin Tuhan dapat mengubah air mata menjadi mata air. Tuhan bisa mengubah ya padang gurun menjadi Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Mungkin engkau sedang mengalami padang gurun dengan cuaca ekstrim, tetapi yakinlah tiang awan tiang api menyertai Anda dan saya. Jangan takut, Tuhan tetap ada di setiap musim kehidupan kita, dan tidak ada musim yang abadi dalam hidup ini. Akan ada pergantian musim yang baru di mana engkau akan melihat akan ada jalan terbuka. Akan ada mujizat buat saya dan saudara. Mari saudara berani hadapi tantanganmu. Mari seperti Daud tidak gentar menghadapi raksasa di depan. Dia tidak takut walaupun ada masalah besar terjadi di depan mata. Dia tetap melangkah. Walaupun kita lihat ya, melangkah itu atributnya nggak sebanding dengan atribut raksasa. Atributnya Goliat itu lengkap, megah. Waduh, sementara Daud nggak pakai atribut apapun loh saudara, artinya dia tidak memakai atribut perang, ya. Dia hanya ambil batu dan pakai ketapel kan, itu alat perangnya, nggak canggih-canggih kan. Tapi kita lihat walaupun alat perang kita nggak canggih, kita menyerahkan diri, angkat tangan di hadapan Tuhan. Di tangan kita, saya percaya Tuhan bisa pakai untuk mengalahkan musuh. Ya, tongkat Musa saja dipukulkan di batu bisa mengeluarkan air. Jadi saudara, apapun yang di tangan kita, mungkin kita cuma punya modal kerja yang modal untuk kerja ya, keuangan kita terbatas. Tapi kalau Tuhan mau buka jalan, walaupun modal terbatas, saudara akan melihat mujizat-mujizat spektakuler Tuhan akan kerjakan untuk saya dan saudara. Bagi para pebisnis di tempat ini, ya di media ini, saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat di tengah usahamu, di tengah bisnismu. Mungkin ada yang macet, mungkin ada yang nggak bayar hutang, tapi saya percaya detik-detik terakhir ada mujizat buat saudara. Detik-detik terakhir
ada pertolongan Tuhan yang tak terbatas. Tuhan akan membuka pintu dengan caranya. Jangan engkau sedih, jangan engkau murung, tetapi mari tetap semangat. Karena kata firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dalam hidupnya, dia kuat menanggung penderitaannya. Jadi kalau kita semangat, kita pasti kuat menghadapi penderitaan. Ketika kita semangat, kita pasti menang. Mari melangkah walaupun sepertinya mustahil, tetapi yakin engkau pasti menang. Kenapa? Backupmu Tuhan. Amin. Pendampingan Tuhan jauh lebih penting, saudara. Dan saudara akan melihat Tuhan akan jamin hidupmu. Sehingga walaupun engkau rasa sangat berat hari-hari ini, tetapi percaya ada pertolongan Tuhan. Di detik-detik terakhir ada mujizat yang luar biasa Tuhan akan kerjakan. Saudara, pelajaran yang berikutnya yang saya lihat dari kehidupan Daud adalah dia tidak membiarkan apa yang dia lihat mempengaruhi keyakinannya kepada Allah Israel. Saudara, ada banyak kali kita tuh lebih terpengaruh dengan kata orang daripada kata Tuhan. Ya, kalau orang bisikin, gak usah maju kali, apa kamu berani? Orang yang kamu tantang nih orang kaya loh. Orang yang kamu tantang nih posisinya, jabatannya tinggi. Sudahlah, gak usah. Saudara, kita melihat Daud, dia tidak terpengaruh. Entah yang dia hadapi ini orang penting, seorang raja, Raja Filistin yang namanya Goliat. Tetapi dia selalu punya satu keyakinan bahwa Allah yang dia sembah jauh lebih besar daripada orang besar di depannya. Ya, Daud tidak melihat masalahnya besar, tapi dia punya satu kekuatan bahwa dia punya Tuhan yang luar biasa. Dia manusia biasa, tetapi dia punya Tuhan yang luar biasa. Pelajaran berikutnya yang saya lihat ya, ini penting sekali juga buat kita, ya kita harus garis bawahi ini bahwa Daud tidak mengizinkan kata-kata intimidasi mempengaruhi dirinya, mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi hatinya. Itu saudara bisa lihat di dalam ayat 10 sampai 11, ya ayat 28 sampai 29. Silakan saudara baca PR di rumah ya untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel pasal 17. Nah, saudara, saya lihat bahwa Daud menutup telinganya dari kata-kata negatif. Ini penting saudara ya. Kalau kita mendengar kata-kata negatif, kata-kata intimidasi, apapun yang dikatakan orang seringkali membuat kita down, seringkali membuat kita bisa terpancing emosi, bisa marah saudara. Tutup telinga rapat-rapat. Jangan buka celah, jangan terpengaruh, jangan saudara, saya tidak terima dengan omongannya dia. Dia terlalu merendahkan saya. Aduh Bapak Ibu, ketika engkau direndahkan, engkau pasti ditinggikan oleh Tuhan. Ketika engkau dibicarakan oleh orang ini, orang-orang terdekatmu, ingat loh, engkau sedang dipromosikan Tuhan. Ya, artinya kita berpikir positif saja. Hilangkan pikiran negatif. Bahwa saya percaya kalau Tuhan mengizinkan ada pertarungan ya di depan mata, berarti Tuhan akan membuat saudara bisa melihat perkara-perkara ajaib akan terjadi. Bapak Ibu, yang saya ingin katakan kepada Bapak Ibu hari ini adalah jangan mengizinkan kata-kata intimidasi Goliat melemahkan hatimu. Ya, melemahkan pikiranmu apalagi imanmu. Saudara, jangan tawar hati. Mari tetap kuatkan hatimu. Mari besarkan hatimu, berjiwa besar bahwa hari ini mungkin saya menangis, tapi besok saya akan tertawa. Ya, hari ini mungkin saya sepertinya kalah ya, tetapi saya percaya kemenangan Tuhan akan kerjakan buat saudara. Ya, kadangkala di dalam pertarungan ya kita kalah, tetapi sebenarnya Tuhan sedang mengajar kita siasat perang untuk berikutnya. Ya, saya yakin bahwa Tuhan memberikan kita kepintaran ketika menghadapi banyak masalah saudara ya. Mungkin engkau hari ini bisa nangis, sepertinya Anda kalah. Tapi besok ketika engkau melihat penyertaan Tuhan, aduh buat apa kita nangis ya, saya ini bodoh ya kok bisa nangis ya. Ternyata Tuhan sedang membawa saya untuk naik level ya. Jadi saudara, tutup telingamu rapat-rapat kepada intimidasi dari orang-orang yang coba menghancurkan saudara. Ya, ingat kalau Anda niatnya baik, pasti Anda akan tertolong. Dan tangan-tangan orang baik Tuhan akan kirim buat saya dan saudara. Amin. Berikutnya,
Yang kita pelajari dari kisah Daud adalah Daud percaya diri karena dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu, ini juga sangat penting ya. Karena kita ada pengalaman pribadi dengan Tuhan membuat kita ini bisa menguatkan orang lain. Berapa banyak kita di sini yang mungkin ya kita sakit ya, tahu-tahu disembuhkan Tuhan. Ini jadi pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Akhirnya kita bisa menyaksikan ini kepada yang lain dan mengatakan, kemarin saya sakit loh. Tetapi waktu saya berdoa, waktu saya memuji Tuhan, waktu saya menyembah Tuhan, tahu-tahu ya saya merasakan satu kekuatan dari Tuhan. Dan tiba-tiba beberapa jam kemudian saya sehat loh, saya kuat loh. Ternyata kuasa pujian dan penyembahan itu bisa membawa saya kepada mujizat spesial di dalam Tuhan. Sehingga saya disembuhkan Tuhan. Dengan sendirinya saudara bisa bersaksi kepada yang lain. Inilah pengalaman-pengalaman saya dengan Tuhan. Tahu nggak, kemarin saya dibicarakan orang, aduh rasanya sih memang sakit ya. Tetapi saya akhirnya memutuskan untuk bangun keintiman dengan Tuhan. Ya babak nun, enggak apa-apa dah kalau saya disakiti, dihancurkan, dibicarakan, direndahkan, dihakimi, digosipkan. Sudah, saya percaya saya sedang dididik Tuhan. Saya mau berpikir positif. Saya tidak akan berpikir negatif karena saya percaya saya lagi dididik Tuhan untuk capai level ya yang ditentukan oleh Tuhan. Saudara, jangan terpengaruh ya. Ya, jangan terpengaruh dengan apapun yang di sekeliling kita. Jangan terpengaruh dengan apa yang saudara lihat hari ini. Tetapi mari terpengaruhlah dengan apa kata Tuhan, bahwa Tuhan tetap menyertai saudara. Tuhan tetap memimpin saudara. Akan ada mujizat-mujizat luar biasa Tuhan akan kerjakan untuk saya dan saudara. Saya percaya bahwa saudara mau berjuang hari ini bukan karena ya seperti saya katakan tadi, bukan karena diiming-imingi akan dapat kekayaan besar, bukan diiming-imingi untuk dapat posisi, untuk ya banyak kan orang ya berjuang luar biasa karena iming-iming, karena ada hadiah. Tetapi saya percaya saudara ya, kita semua mau melayani Tuhan bukan karena iming-iming, bukan karena hadiah. Tetapi sebenarnya kita melayani Tuhan sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan memberi kita hidup sampai hari ini, itu anugerah Tuhan. Kita ada berpanjangan umur, itu anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang mungkin hari ini ada yang lagi bergumul tentang kesehatan, tentang keuangan, ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya bahwa Tuhan tidak diam. Tuhan akan melakukan mujizat. Mungkin hari ini engkau belum melihat mujizat itu. Siapa tahu besok ada mujizat terjadi. Saya yakin saudara, bahwa Tuhan selalu adil buat saya dan saudara. Buktinya coba kita perhatikan. Siapa yang kalah? Goliat atau Daud? Ya, boleh di WA. Boleh di ini ya, maaf. Boleh ditulis bahwa yang menang siapa? Bukan kelihatan yang megah, bukan yang kelihatan yang wah yang menang, bukan yang kaya yang menang, tetapi ternyata Goliat yang kalah dan Daud yang menang ya. Jadi walaupun dalam segi rupa mungkin barisan Daud bilang pasti kalah. Barisan kita orang kecil, belum pengalaman, masih muda, bagaimana bisa kalah? Sementara di barisannya Goliat, waduh, mereka punya pemimpin barisan, waduh seragamnya hebat, alat perangnya canggih. Wah, bagaimana mungkin kita bisa menang dengan orang-orang seperti itu? Mungkin saudara ya, waktu pertarungan, waduh, semangat banget yang di pihak Goliat. Mungkin mereka bisa teriak-teriak, cayo, cayo, cayo gitu ya. Sementara barisannya Daud, waduh, mungkin ketakutan ya. Tentara aja takut, raja aja takut. Aduh, kasihan ya, Daud nggak ada pendukung loh ya. Bahkan kakaknya juga memarahin dia. Aduh, rasanya kalau nggak ada pendukung bisa menang nggak sih? Ya. Saudara mungkin sekarang ini, aduh melangkah sendiri, nggak ada pendukung, keluarga nggak mendukung, teman nggak mendukung, bahkan ejek, menghakimi, menyalahkan, merendahkan. Nggak apa-apa, nggak ada yang dukung. Kita didukung sama tangan Tuhan itu sudah cukup, amin. Ya,
Saudara, jangan minta dukungan manusia, nanti kalau terjatuh nggak ada yang topang. Tapi kalau kita didukung sama Tuhan, nggak akan bakal kita terjatuh. Kenapa? Kita punya Tuhan yang berkuasa. Jadi kalau saudara hari ini tidak ada dukungan dari teman, dari suami, dari istri, dari anak, dari orang-orang yang saudara harap akan dukung saudara, nggak apa-apa. Ada Tuhan yang mendukung saudara. Ya, Tuhan akan membuka pintu-pintu mujizat buat saya dan saudara. Makanya bangun keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan menentukan kemenangan. Amin. Kedekatan dengan Tuhan membuat Anda mampu berkata segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan. Jadi mari kita yakin selalu ada mujizat yang Tuhan akan kerjakan untuk saya dan saudara. Sekali lagi, jangan takut. Ya, percaya Tuhan menyertai kita. Dorea Ministry selalu dengan moto apa? Never give up. Jadi saudara, jangan menyerah. Walaupun keadaan sepertinya wah tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi yang kita tahu, jika Tuhan beserta kita, kemenangan pun pasti terjadi. Ya, jangan sampai melemah ya Bapak Ibu, tetap semangat dan never give up. Sekian firman Tuhan hari ini, saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Ingat bahwa kalau kita melayani, jangan pernah kita fokus kepada hadiahnya, kepada iming-imingnya. Waduh, ya, atau mungkin wah kita mau bergabung di komunitas ini supaya cepat dapat jodoh. Waduh, haleluya ya. Wah, nanti saya kalau bergabung di acara ini pasti saya akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Aduh, saudara, jangan berharap sama manusia, tapi berharap sama Tuhan, engkau tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Amin.